Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, yang arif lagi dan bijaksana, serta Bapak dosen dan Ibu dosen yang kami hormati, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang sempat hadir pada LKTI pada sore hari ini. Jadi pada hari ini saya akan membahas atau memberikan paparan terkait apa yang menjadi hasil karya saya dari penelitian jurnal itu. Jadi kita ketahui kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian publik, terutama karena mendapatkan seringkali merupakan santri yang masih di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual Dewan Juri yang terhormat. Jadi pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di pondok pesantren. Jadi karena kita lihat pada tahun 2025 ini kita dipertontonkan dengan banyaknya beredar kasus kekerasan seksual di pondok pesantren, yang dimana yang menjadi korban itu adalah santri yang masih di bawah umur Dewan Juri yang terhormat. Jadi pada hari ini saya pada hari sebelumnya saya menarik untuk membahas bagaimana sih bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di pondok pesantren. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait apa yang menjadi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, harus kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwasanya pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada kedalaman spiritual dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana lembaga pendidikan berbasis keagamaan atau pondok pesantren memiliki peran sebagaimana yang telah saya rangkum dalam slide ini. Peran pondok pesantren itu yang pertama adalah membentuk karakter, terus yang kedua membentuk spiritualitas, dan yang ketiga adalah membentuk moral generasi muda. Namun Dewan Juri yang terhormat, akan tetapi dibalik dari tujuan terus peran dari pondok pesantren, pada hari ini muncul realitas yang berbeda dari tujuan pondok pesantren tersebut, yaitu munculnya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Jadi kan ini keluar dari tujuan pondok pesantren yang telah saya rangkum di slide pertama ini, bahwa yang kita tahu tujuan pondok pesantren itu salah satunya ialah mengamalkan ajaran Islam. Kita tahu di dalam Islam itu kita diajarkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang kita tidak boleh lakukan, seperti hal-hal yang halal dan yang haram yang kita tidak boleh dan yang boleh kita lakukan. Akan tetapi ini sudah keluar dari koridor atau tujuan dari pondok pesantren tersebut. Nah, terkait kekerasan seksual ini, Dewan Juri yang terhormat, bahwa kita sama-sama ketahui kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman, perlindungan dan kekerasan, dan hak atas pengamangan diri tanpa ancaman. Nah, terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, ya kita tahu bahwa di slide ini Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Akan tetapi selain itu Dewan Juri yang terhormat, tidak ada pengaturan rinci untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual di pondok pesantren, baik dengan undang-undang maupun keputusan pemerintah. Nah, jadi kita menarik bahas pada pembahasan saya pada hari ini, bagaimana sih? Jadi bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tersebut? Ya, setelah saya rangkum dari sisi regulasi, sebenarnya Indonesia ini telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ya, sebagaimana yang saya tulis di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, yang kemudian diubah
berubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 KUHP serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS merupakan bentuk komitmen negara dalam menanggulangi dan pencegahan kekerasan seksual. Namun meskipun secara normatif telah ada jaminan seperti poin yang 3 ini, jaminan perlindungan implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Dewan Juri yang terhormat, kita masih kita masih banyak menghadapi implementasi dari menghadapi banyak tantangan menerapkan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa yang menjadi pembahasan terkait jurnal yang saya susun, yaitu yang pertama perlindungan hukum bagi kekerasan seksual. Mohon maaf itu salah ya, Pak. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang dalam artinya undang-undang ini apabila warga negaranya dikenakan atau diperlakukan kekerasan seksual, maka negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya yang terkena kekerasan seksual. Nah, sebagaimana dari poin yang kedua ini, yaitu perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting, yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Jadi dapat kita simpulkan, Dewan Juri yang terhormat, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual itu ialah kewajiban negara untuk melindungi warganya yang terkena atau yang mendapatkan kekerasan maupun cara-cara yang lain. Dan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi di sini kita bisa menggunakan bahwa dalam konteks pondok pesantren banyak yang kita lihat bahwa yang dikenakan menjadi korban itu anak yang anak yang di bawah umur. Seperti dalam undang-undang ini adalah perlindungan anak, makanya saya menggunakan perlindungan anak karena kita ketahui yang menjadi korban itu adalah anak yang di bawah umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Abdullah. Ini MC-nya kemana? Ada sholat. Baik, ini dari beberapa yang sudah presentasi ini kayaknya sama semua ya, lebih kurangnya sama semua apa yang kemudian menjadi permasalahan pembahasannya. Jadi kalau peserta sekarang perlindungan hukum bagi korban kekerasan, oke. Langsung saja ke pertanyaannya. Jadi setelah saya baca-baca beberapa makalah ini, problem yang paling besar kira-kira sekarang menurut peserta di pondok pesantren, mayoritas pondok pesantren tentu mengajarkan pendidikan karakter agama yang memang antara kasus dengan antara apa yang diajarkan dengan realitas ini luar biasa, penyimpangannya luar biasa. Di pesantren diajarkan agama, tapi kemudian ada kasus polemik yang seperti ini. Ini sangat tidak masuk akal. Oke, kita bisa jujur dengan adanya film Walid kemarin. Beberapa pondok pesantren mulai speak up. Beberapa santri yang menjadi korban pelecehan seksual mulai berani berbicara. Menurut Amrullah, kira-kira bahkan ada data yang mengatakan mereka speak up-nya 5 tahun kemudian. Nah, menurut peserta kira-kira apa yang melatar belakangi terjadinya 5 tahun yang lalu tapi speak up-nya 6-7 tahun? Nah, itu kira-kira apa yang menjadi problemnya di sini? Kenapa tidak pada saat terjadi pelecehan mereka speak up? Kenapa harus menunggu? Bahkan dengan adanya film Walid itu mereka berani bicara. Ayo. Ya, terima kasih. Kenapa santri itu seringkali Bapak terkait dengan pertanyaan itu? Jadi di pondok pesantren itu masih ada namanya budaya
mulut Bapak. Seringkali di lingkungan pondok pesantren itu dia lebih baik, seringkali dia menyelesaikan secara internalnya saja tanpa tanpa diselesaikan di pengadilan, dikarenakan pondok pesantren itu atau pimpinannya itu takut pondok pesantrennya itu jelek lah nama pondoknya. Makanya yaitu dalam pelaksanaan perlindungan hukum di pembahasan saya kedua ini adalah tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak untuk melaksanakan perlindungan hukum yang telah saya sebutkan tadi di pembahasan pertama. Namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan perlindungan hukum itu direalisasikan. Yang pertama itu struktur hierarki yang kaku dan relasi kuasa yang timpang. Nah, itu salah satunya Bapak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya. Sekarang solusi yang Anda tawarkan dengan kejadian yang kita lihat saat ini, kemudian dari peserta sendiri, kira-kira budaya konkret yang harus dilakukan oleh pesantren itu seperti apa untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang demikian menurut Amrullah? Kira-kira budaya yang harus diterapkan di pondok pesantren itu seperti apa? Karena sekarang banyak yang temukan banyak kiai yang mengajar di asrama-asrama putri. Oke lah, ada budaya konkret yang harus ditawarkan oleh pondok pesantren. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pondok pesantren untuk mencegah problem-problem seperti itu. Ya, seperti yang ada di slide ini, langkah-langkah strategis untuk mengatasi supaya tidak terjadi budaya tutup mulut itu ialah reformasi struktur hierarkis dan relasi kuasa yang timpang. Yaitu kita harus mencegah gitu, dalam artian di perempuan ini tidak boleh maupun pengurus laki-laki maupun pengasuhnya masuk ke dalam masuk ke dalam lingkungan pondok pesantren. Itu solusi yang saya tawarkan. Terima kasih. Jadi perlindungan hukum yang ditawarkan Amrullah adalah tadi hanya dari aspek hukumnya saja ya, kayak kesadaran hukum gitu ya. Jadi belum ditawarkan bagaimana selain kesadaran hukum apa juga yang harus dilakukan oleh pemilik pondok pesantren menurut Amrullah. Jadi yang pertama ya, apa juga selain dari kesadaran hukum gitu ya. Terus langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan sehingga kekerasan seksual itu tidak terjadi dan tidak banyak anak-anak yang menjadi korbannya gitu. Nah, yang kedua adalah menurut peneliti, ketika sudah terjadi korban di dalam pondok pesantren, ketika sudah terjadi kekerasan dan ada korban di dalam pondok pesantren tersebut, bagaimana perlindungan yang tepat dan bagaimana memberikan perlindungan kepada korban ini gitu loh, selain menawarkan tadi persoalan hukum itu. Apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi selain ini loh, ya selain kesadaran hukum, apa yang seharusnya menurut peneliti yang dilakukan oleh pengelola pondok pesantren untuk memberikan perlindungan kepada korban ini? Itu aja deh pertanyaannya, satu aja jadi satu. Ya, menurut saya Ibu ya, opini saya terkait perlindungan apa yang harus dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren tersebut supaya tidak terjadi kekerasan seksual, itu kesadaran pemimpin tersebut. Yang saya teliti ini adalah perlindungan hukum bagi korban, bukan perlindungan bagi yang sebelum korban gitu Ibu. Jadi di dalam peneliti saya ini yaitu ketika orang sudah terjadi kekerasan seksual, maka perlindungan hukum itu yang harus diterapkan gitu. Jadi harus dengan kesadaran pemimpinnya Ibu. Tidak ada lagi kalau
pemimpin pondok pesantren itu sudah mau untuk melakukan kekerasan seksual, maka solusi apa yang harus saya lakukan itu? Berarti lebih penekanannya kepada pengurus pondok ya. Kemudian bagaimana si korban ini ketika sudah jadi korban? Bagaimana untuk dia? Maksudnya kayak pendampingan psikisnya mungkin kayak gitu. Ya itu peran dari pemerintah yang kedua itu. Peran dari pemerintah yang kedua untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Jadi kalau kita lihat undang-undang dari pondok pesantren ini tidak ada itu untuk penanganan korban. Setelah saya cari-cari, makanya itu peran dari pemerintah atau Kementerian Agama yang di bawah naungannya itu untuk memberikan perlindungan bagi korban. Itu mungkin. Baik ya. Bukan maksudnya? Ya. Ada. Sedikit ya. Ya. Jadi terkait dengan perlindungan hukum bagi anak ya, bagi anak kekerasan seksual. Jadi dari pemaparan tadi bahwa ada beberapa yang masih belum saya temukan gitu terkait dengan spesifikasi dari bentuk pelecehan itu seperti apa gitu. Nah, undang-undang yang mengatur itu, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang spesifikasi dari perbuatan seksual itu sendiri gitu? Karena kan ada macam-macam, ada banyak nih bentuk pelecehan, ada pelecehan dari atas sampai bawah gitu kan. Nah ini kan ya fisik verbal dan non verbal lah bahasannya ya. Jadi apakah undang-undang mengatur juga seperti itu atau bagaimana? Saya belum menemukan undang-undang itu gitu. Nah kira-kira bagaimana kalau ada undang-undangnya? Tidak ada undang-undangnya belum atau bagaimana? Mungkin sampai saat ini saya belum menemukan. Nah ini kan terkait dengan undang-undang. Jadi kan undang-undang itu harus kita ketahui gitu. Dari perlindungan anak itu seperti apa, gitu kan? Anak yang harus dilindungi itu seperti apa? Itu kan terus kemudian bentuk-bentuk pelecehan itu kan harus diatur oleh undang-undang gitu kan? Nah, ya saya rasa ini sangat penting ya untuk ditaruh nanti misalkan kalau ada undang. Jadi ya nggak ada ya belum menemukan. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewan Juri atas penyampaian masukan dan pertanyaannya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk peserta kita Muhammad Abdullah atas penyampaian materinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Muhammad Abdullah atas penyampaiannya. Silakan bersiap-siap